Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nanda Wilujeng, NIM 202410103003 dari kelas Sistem Basi Data F. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul multitable yang berkaitan dengan materi join. Yang pertama yaitu select data table. Kita tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Kita gunakan select, product name, unit price, dan kategorinya from produk dijoinkan dengan kategori. Jika kategori ID-nya sama dengan kategori ID, kita order by-nya berdasarkan nama kategori dari terurut berdasarkan nama kategorinya. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini produk name-nya, unit price-nya, dan kategorinya. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Kita gunakan select, company name, order ID, dan order date. From order dijoinkan dengan customer, jika customer ID-nya sama dengan customer ID, kita urutkan company-nya dengan ascendant. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, company name-nya, order ID-nya, dan order date-nya. Selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Kita gunakan select order ID, order date, dan produk ID. From order, kita joinkan dengan order detail dengan order ID jika order ID-nya sama dengan order ID. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, order ID-nya, order date-nya, dan produk ID-nya. Selanjutnya, yaitu select dari dua tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Kita gunakan select order ID, order date, product name, dan unit price. From order, kita joinkan order ID dengan order ID sama dengan order ID. Kita joinkan lagi produk dengan produk ID sama dengan produk ID. Kemudian kita jalankan. Nah, maka akan muncul order ID-nya seperti ini, order date-nya, dan ini produk name-nya, dan ini unit price-nya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teori tempat employee tersebut bertugas. Kita gunakan select, kita gunakan first name dan last name-nya, menggunakan kolom full name, kemudian territory description. Dari tabel employee, kita joinkan lagi employee teroris dengan employee ID, kita joinkan lagi tabel teroris dengan teroris ID-nya. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, full name seperti ini, terus maka akan muncul full name-nya dan teori description-nya. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Kita gunakan select contact name, order ID, order date, dan company name. From order, kita joinkan customer dengan customer ID. Jika customer ID-nya sama dengan customer ID, dijoinkan lagi dengan shipper, dari shipper ID, dari tabel shipper, dan shipnya dari tabel order. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, kontak name-nya, order ID-nya, order date, dan company name-nya. Selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Kita gunakan select company name dan kategori name.
from supplier, kita joinkan produk dengan supplier ID, kita joinkan lagi kategorisnya dengan kategori ID. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini company name-nya dan kategori name-nya. Selanjutnya, select the table dengan syarat. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya favorite dan harganya di bawah $10. Kita gunakan select product name, unit price, dan kategorinya from tabel produk. Kita joinkan kategori dengan kategori ID-nya, di mana kategorinya ini kita gunakan statement where untuk memunculkan kategori beverage dan unit price-nya di bawah $10. Kita jalankan. Nah, maka yang muncul hanya kategori name-nya dari beverage dan unit price-nya di bawah dari $10. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Kita gunakan select company name, order ID, order date, dan country. Country ini untuk menunjukkan asal usahanya. Dari from order, kita joinkan customer dengan customer ID, di mana statement country-nya yang dimunculkan hanya USA dan order date-nya sebelum tahun 1997. Kita urutkan order date-nya. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, company name-nya, order ID-nya, order date, dan country-nya yang berasal dari USA semua. Selain itu tidak muncul di sini. Kemudian order date-nya dimunculkan sebelum tahun 1907. Jadi 1997 nggak ada di sini. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Kita gunakan select contact name, order ID, order date, dan company name. From order, kita joinkan customer dengan customer ID. Kita joinkan lagi shipper dengan shipper ID sama dengan ship via dari tabel order. Di mana ship country-nya sama dengan country dari tabel customer dan order date-nya setelah tahun 1997. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul kontak name-nya, order ID-nya, order date-nya setelah tahun 1997 dan nama company name-nya. Selanjutnya, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Kita gunakan select product name, company name, kategori name, dan unit price. From produk, kita joinkan kategori dengan kategori ID, kita joinkan lagi supplier dengan supplier ID, di mana unit price-nya antara $5-10. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul produk name-nya, company name-nya, kategori name-nya, dan unit price-nya di antara $5-10. Selain itu tidak muncul. Kemudian selanjutnya self join dan outer join. Jika E1 dan E2 tunjukkan K di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel A atau
tabel E1 atau E2. Kita gunakan select untuk menggabungkan namanya, kita gabungkan first name dan last name-nya as karyawan. Kita gunakan tabel karyawan. Kemudian E2-nya first name dan last name-nya as manager untuk menunjukkan tabel manager. From employee E1 inner join employee E2 on E1 reposto sama dengan E2 employee ID. Kita jalankan. Nah, akan muncul tabel karyawan dan tabel manajernya. Selanjutnya, tampilkan nama employee serta nama lengkap pimpinan, pimpinannya jika E1 dan E2 one. Kita gunakan select first name, kita gabungkan dengan last name, as karyawan, E2 first name dan E1 E2 last name-nya as manager, from tabel employee, E1 full auto join, kita gunakan full auto join, employee E2 on E1 reposto dengan E2 employee ID. Kita jalankan. Nah, akan muncul seperti ini nama karyawan dan nama manajernya. Selanjutnya, yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Kita gunakan sel E1 first name dengan E1 last name, kita gabungkan first name dan last name-nya as karyawan, dan E2 first name dengan E2 last name as manager, from employee E1 full auto join employee E2 on E1 employee ID sama dengan E1 E2 reposto. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul nama karyawan dan manajernya seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.